Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Fitria, mahasiswa PBA IAIN Senurjati Cirebon. Di sini aku akan menjelaskan tentang kana wa ahwatuha. Baik, kita lanjut. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui, sempurnanya membaca Al-Quran adalah beserta dengan maknanya. Tentunya dengan tajwid yang baik dan benar. Untuk mengetahui makna dari Al-Quran, tentu harus bisa dalam mengetahui ilmu nahwu untuk mengetahui tanda baca dan arti yang benar. Oleh karena itu, dalam artikel ini saya akan membahas salah satu bab dalam ilmu nahwu, yaitu kana wa ahwatuha, amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu kana wa ahwatuha? Baik, dalam pembahasan mubtada dan khobar, kita telah mengetahui bahwa keduanya harus dibaca rofa ya. Tapi, hukum mubtada dan khobar akan merusak dikarenakan ada amil yang masuk kepada keduanya. Amil ini bisa disebut dengan amil naksih atau amil yang menghapus atau merusak tantanan hukum mubtada dan khobar. Amil naksih ini diantaranya ada kana wa ahwatuha atau inna wa ahwatuha. Pada artikel ini kita akan belajar zona wa ahwatuha dan kana wa ahwatuha. Nah, ini berikut penjelasannya. Dengarkan baik-baik ya. Pengertian kana wa ahwatuha. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kana wa ahwatuha adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil nahwasi atau amil yang merusak tantanan hukum mubtada dan khobar. Berikut adalah kana dan saudara-saudaranya. Berikut ini adalah kana dan saudara-saudaranya. Kana, bata, dhalla, ahdaha, asbaha, amsha, soro, laisa, madalla, mabaroha, makta'a, manfaka, madama. Nah, yang kedua ada fungsi kana. Fungsi kana adalah tarfaul ismi wa tansibul khobar, merofakan isim atau kana dan menasabkan khobar atau kana. Perhatikan contoh berikut. Muhammadun Karim. Contoh di atas adalah susunan mubtada dan khobar. Muhammad mubtada, Karim khobar. Setelah kemasukan kana menjadi kana Muhammadun Karim. Nah, setelah kemasukan kana, maka ada perubahan istilah. Yang tadinya Muhammad jadi mubtada berubah menjadi isim kana, dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali pada tugas kana wa ahwatuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk merofakan isim kana yaitu Muhammad. Tanda rofanya adalah domah, dan menasabkan khobar kana yaitu karima. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, ada contoh kedua. Contoh keduanya itu Allahu Ghafurur Rahim. Itu sebelum kemasukan kana, ya kan? Di sini ada susunan mubtada dan khobar. Mubtadanya itu Allah, khobarnya itu Ghafurur Rahim. Nah, setelah kemasukan kana berubah menjadi wa kana Allahu Ghafurur Rahima. Setelah kemasukan kana, maka ada perubahan istilah. Mubtada berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Nah, yang ketiga itu ada akhwatu kana dan contohnya. Berikut ini adalah saudara-saudaranya kana, yaitu fiil yang merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Contohnya balta, yaitu mengerjakan sesuatu di malam hari, atau bermakna menjelaskan bahwa yang diterbitkan itu terjadi pada malam hari. Nah, contohnya seperti bata Zaid Naomi, Zaid tidur di malam hari. Nah, ada contohnya lagi. Zola Zaid Sauman, Zaid berpuasa pada siang hari. Nah, fiil yang kedua ada ha, mengerjakan sesuatu, contohnya di waktu duha, siang sebelum zuhur, atau bermakna
menjelaskan bahwa hal yang diberikan untuk terjadi pada waktu zuhur. Nah, contohnya seperti asbah Zaid akilan, Zaid makan di pagi hari. Nah, ada lagi asma Zaid akilan, Zaid makan di sore hari. Yang ketiga, soro, berubah atau juga bermakna perpindahan dari suatu keadaan lain. Contohnya, soro Zaid aliman, Zaid berubah menjadi orang yang alim. Jadi kesimpulannya adalah kana dan saudara-saudaranya berfungsi mengubah mubtada dan khobar. Mubtada yang dirofakan disebut isim kana dan khobar yang dinasabkan disebut khobar kana. Pada dasarnya isim fi'il nakis berada sebuah fi'il nakis, kemudian khobarnya tetap kadang-kadang khobarnya didahulukan pada isim yang diakhirkan. Fi'il kana dan saudara-saudaranya kadang-kadang berlaku sebagai fi'il tam yang hanya memerlukan fa'il saja. Mungkin cukup sekian pembelajaran mengenai kana wa akhwatuha amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ila liko, ma'asalamah. Kembali lagi bersama aku.